Baik, assalamualaikum bosku. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan mereview biopon saya, yang mana biopon yang saya buat ini bisa dibilang biopon aman, lancar, dan terkendali. Kenapa saya bilang biopon aman, lancar, dan terkendali? Karena di biopon yang saya buat ini bisa dibilang maggot-maggot di dalam biopon saya ini tidak bisa kabur bosku. Biopon anti kabur, itulah intinya bosku. Oke, saksikan terus videonya, jangan di skip bosku, agar tidak gagal paham dan bisa dipahami seluruhnya dan bisa diterapkan di biopon bosku semua yang ada di daerah masing-masing. Oke bosku, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum bosku. Hari ini saya ingin mereview, atau dalam arti mereview biopon yang sudah saya review sebelumnya, tapi hari ini saya mereviewnya lebih detail bosku. Kenapa saya ingin mereview kembali biopon pembesaran saya dan biopon migrasi saya secara lebih detail lagi bosku, karena mungkin di video sebelumnya bosku semua ada yang belum paham cara pembuatannya. Nah, ini saya akan sedikit lebih detail lagi menjelaskan cara pembuatan biopon pembesaran saya atau biopon migrasi saya, agar maggot yang ada di dalam biopon kita atau saya tidak bisa kabur bosku, walaupun kita tebar padat seperti ini bosku. Nah, ini sangat padat sekali bosku. Oke bosku, ini adalah salah satu biopon pembesaran saya yang bisa dibilang cukup efektif bosku untuk menghindari maggot-maggot kita kabur apabila kita telat memberi makan atau media yang kita gunakan terlalu basah bosku. Jadi intinya maggot bisa kabur dikarenakan kebanyakan atau pada umumnya dikarenakan media terlalu basah atau maggot telat diberi pakan bosku. Oke bosku, kita mulai saja. Ini dia bosku, ini adalah biopon pembesaran bosku. Nah, bisa dilihat bosku ya, ini tinggi dari biopon ini saya sesuaikan dengan bahan yang ada, atau dalam arti ini papan saya beli bosku. Satu lembar papan ini seharga 55.000 bosku. Tidak perlu kita membeli papan dengan kualitas kayu yang bagus, atau memang kalau kita ada dana ya lebih bagus seperti itu bosku. Tapi kalau seperti saya, dengan harga 55.000 ini saja bosku, kita sudah bisa membuat biopon seperti ini bosku, dengan bahan kayu yang tidak terlalu jelek dan tidak terlalu bagus bosku. Ini bosku, intinya tinggi papan sesuai papan kayu yang kita beli bosku. Ini tinggi, nah, tidak ada dikurangi dan tidak ada dilebihkan bosku. Nah, tingginya seperti ini saja. Oke, kita lanjut bosku. Dan ini
atas dari papan tadi bosku, kita buat seperti ini bosku. Kita buat seperti ini. Nah, kita timpa lagi bosku. Jadi ketebalan papan hanya segini saja bosku. Nah, ini ketebalan papan segini. Atasnya kita tambah bosku. Istilahnya kanopi atau resplang lah bosku. Tapi lebih tepatnya kanopi atau topi bosku. Ini adalah kanopi atau topi, ini adalah kunci dari biopon yang saya buat ini bosku. Dalam arti, kenapa maggot tidak bisa kabur bosku? Karena ada kanopi seperti ini bosku. Nah, bisa dilihat bosku ya. Nah, maggot terlalu padat tapi dia tidak bisa kabur bosku. Nah, kebanyakan bosku maggot yang kita budidayakan kabur, dia memanfaatkan dari sisi-sisi sudut seperti ini bosku. Nah, sudut dari biopon kita. Nah, bosku bisa dilihat bosku ya. Nah, ini. Nah, tapi kalau kita buat seperti ini, ada kanopinya, maggot tidak bisa kabur bosku. Dijamin bosku, insya Allah maggot nggak bisa kabur bosku. Kalaupun bisa kabur mungkin ya maggotnya terlalu sakti lah bosku. Nah, ini bosku bisa dilihat ya. Nah, full ini bosku, tebar full. Nah, tapi dia anteng-anteng aja bosku, santai-santai saja, dia nggak akan bisa kabur bosku. Kenapa? Karena saya buat kanopi seperti ini atau topi seperti ini bosku. Nah, bisa dilihat bosku ya. Nah, full keliling nih bosku. Nah, keliling saya buat kanopi seperti ini atau topi bosku. Nah, bisa dilihat bosku ya. Dan bahan untuk kanopi ini bosku, nah, ini saya beli dari pengrajin kosen bosku. Nah, pengrajin kosen atau mebel-mebel. Nah, ini adalah sisa potongan kayu mereka bosku, dan ini bisa dibilang tidak digunakan mereka lagi bosku. Jadi kita bisa membelinya secara atau kita dapatkan dengan harga yang cukup murah bosku. Nah, ini dia bosku, contohnya seperti ini bosku. Nah, ini dia bosku, ini contohnya seperti ini bosku. Nah, ini dia bosku, ini adalah bahan untuk pembuatan topi atau kanopi di biopon kita bosku. Nah, ini bisa dilihat bosku ya. Nah, ini dia bosku. Nah, jadi intinya kanopi itu lebarnya 2 atau 3 inci saja, 2 inci lah bosku, itu udah bisa bosku. Nah, seperti ini bosku. Nah, lebih kurang 2 inci bosku ya. Nah, 2 inci setengah atau 2 inci lah bosku, sudah bisa bosku. Jadi kita tempelkan seperti ini. Nah, ini bisa bosku ya. Nah, ini ujungnya kita paskan seperti ini. Nah, ini baru kita paku saja bosku. Nah, kita paku, kita paku, dan ukuran kita sesuaikan. Ini kita potong bosku, ratakan, dan usahakan bosku ini di sisi-sisi yang ini tidak ada celah bosku, karena kalau ada celah nanti maggot-maggot kita bisa kabur dari celah-celah ini bosku. Oke bosku, udah paham bosku ya. Dan papan ini pun atau kayu ini pun saya beli dari Panglong bosku. Nah, ini adalah papan resplang dari untuk dalam untuk pembuatan rumah bosku. Nah, ini kita beli, jadi kita manfaatkan untuk biopon. Kenapa saya buat papan bosku? Agar atasnya bisa kita buat kanopi seperti ini bosku. Kalau kita buat dengan bahan GRC atau triplex, itu nantinya pasti kita akan kesulitan membuat kanopi seperti ini bosku. Kenapa? Ya kita mau pakukan di mana bosku. Nah, kalau papan kan ada ketebalan segini bosku. Nah, jadi
atasnya bisa kita tempelkan atau kita pakukan kanopi seperti ini bosku. Nah, bisa kita paku. Nah, kalau kita buat bahan biopon GRC atau triplek, pasti kita tidak bisa memasang kanopi seperti ini bosku. Nah, jadi intinya itu bosku ya, kenapa saya membuat biopon menggunakan bahan papan, karena saya ingin mengaplikasikan sistem kanopi seperti ini bosku. Kenapa harus pakai kanopi? Agar maggot-maggot kita tidak bisa kabur bosku. Nah, oke, udah paham bosku ya. Masalah ukuran lebar atau panjang itu terserah bosku semua, disesuaikan dengan bahan yang ada. Oke bosku, nah, ini dia bosku, ini sama bosku, saya buat juga seperti ini. Bisa dilihat bosku, maggot-maggot tidak ada yang kabur bosku, walaupun tebar sangat padat sekali bosku. Ini maggot yang ada di dalam biopon pembesaran saya ini bosku. Kenapa tidak saya buat sistem migrasi? Memang saya maggot-maggot ini saya gunakan untuk pakan ternak saya bosku, atau pakan ikan atau ayam-ayam saya bosku. Jadi tidak saya gunakan sistem migrasi bosku. Bisa lihat bosku ya, sangat padat sekali bosku, cukup kering bosku. Bisa lihat bosku ya, sehat-sehat sekali itu maggotnya bosku. Itu dia bosku, bisa dilihat itu bosku, kanopinya bosku atau topinya. Keliling full semua, full semua kita buat seperti itu. Dan itulah senjata saya agar maggot-maggot saya tidak bisa kabur bosku. Nah, ini bisa dilihat bosku ya, sudut tidak bisa kabur dia bosku. Dan ini biopon pemesanan saya yang ketiga, bisa dilihat bosku, biopon pemesanan saya yang ketiga. Ini dia bosku, ini maggot berumur 5-6 hari dari mulai dia menetas bosku. Oke, bisa lihat bosku ya, dia masih itu dia bosku. Ini pun kedepannya maggot-maggot ini akan saya berikan ke ternak-ternak saya atau ke ikan-ikan saya bosku, atau bila ada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan atau ingin beli, bisa kita jual saja bosku. Setidaknya bisa menambah income atau menambah uang kantong kita bosku. Ini bosku, besarnya tidak rata, begitu bosku. Kita kalau budidaya maggot ini bosku tebar padat, memang kita tidak bisa pastikan itu maggot bisa besarnya merata bosku. Itu tidak masalah bosku, karena memang ini maggot ini kedepannya tidak akan kita jadikan pupa atau lalat bosku, karena saya ada 2 biopon khusus untuk saya jadikan pupa atau lalat bosku. Ini dia bisa dilihat bosku ya, padat sekali bosku, tapi dia anteng-anteng saja bosku, tidak berupaya untuk kabur bosku. Sama kan bosku, bisa dilihat semuanya saya pasang kanopi seperti ini bosku. Ini sangat efektif sekali bosku, dan ini saya gunakan papan juga bosku, tinggi sesuai lebar papan yang kita beli saja bosku, dan papan kanopi 2 atau 2,5 inci lah bosku lebarnya seperti ini. Kan lebar papan seperti ini, kita tambahkan lagi seperti ini. Jadi dia kedalaman seperti ini bosku. Bisa dilihat bosku ya. Oke bosku,
sudah cukup jelas. Oh ya bosku, ini soal ada juga yang nanya bosku, biopon yang saya buat itu menggunakan alas apa bosku. Kalau alas bosku, saya alas seadanya saja bosku. Kenapa maksudnya seadanya? Istilahnya kira-kira bahan yang bisa kita manfaatkan apa, itulah yang kita buat bosku. Kalau saya menggunakan ini bosku, bisa lihat bosku ya, ini adalah plastik bosku. Ini tapi plastik ini cukup tebal bosku. Ini seperti plastik alas meja bosku, alas meja makan, karena kita kan sering di rumah makan dilapisi plastik. Nah, plastiknya seperti itu bosku. Ini cukup tebal sekali bosku. Nah, cukup tebal sekali, ini bisa kita angkat bosku. Nah, itu dia bosku, ini cukup tebal sekali, alas plastik. Dan kuncinya bawahnya tidak kita gunakan plastik seperti itu aja bosku. Ini bisa lihat bosku ya, ini. Nah, bawahnya kita buat rangka juga seperti ini bosku. Nah, nampak bosku ya. Nah, ini plastik, ini rangka, ada rangkanya bosku. Nah, bisa dilihat bosku. Nah, oke, nah ini ada rangka bosku. Nah, ini bisa lihat bosku ya. Nah, ini ada rangkanya seperti ini bosku. Kenapa kita buat rangka seperti ini? Agar plastiknya lebih tahan lama bos, tidak jebol ke bawah. Nah, ini bisa lihat bosku ya. Ini rangka memanjang, ini penyangga bawahnya lagi bosku. Nah, baru plastiknya di plastiknya dulu kita tempelkan di, atau kita paku di biopon yang kita buat, baru rangka bawahnya kita buat lagi bosku. Nah, jadi yang langsung berhubungan dengan magotnya adalah plastik ini bosku. Papannya ada di bawah, atau brotinya ada di bawah ini bosku, atau kayunya ini bosku ada di bawahnya. Jadi tidak mengganggu pergerakan dari magot kita bosku. Nah, bisa dilihat bosku ya, ini dia, ini ujungnya. Nah, ini dia. Nah, inilah rangka bawah dari biopon saya bosku. Oke bosku, mudah-mudahan bosku semua bisa paham dan bisa mengaplikasikan ke budidaya magotnya masing-masing. Ini jamin bosku, insya Allah efektif untuk menghindari agar magot kita tidak bisa kabur bosku. Oke, bisa paham bosku ya. Itu tadi adalah 3 biopon pembesaran saya. Bisa dibilang biopon pembesaran anti kabur bosku. Nah, tuh lihat bosku ya. Ini yang pertama, oke. Ini yang kedua, dan ini yang ketiga bosku. Nah, oke, selanjutnya bosku, ini saya tunjukkan biopon migrasi saya bosku. Nah, sama juga bosku ya, bisa dilihat itu saya gunakan kanopi seperti itu bosku. Nah, saya gunakan kanopi atau topi seperti itu, yang mana gunanya seperti yang saya bilang tadi, untuk menghindari magot-magot kita agar tidak kabur bosku. Nah, bisa dilihat bosku ya. Nah, bisa dilihat bosku, itu buktinya dia memanfaatkan ujung-ujung dari biopon atau sudut dari biopon kita untuk berusaha untuk kabur bosku. Nah, itu dia bosku, seperti itu. Nah, dan ini yang perlu diperhatikan, ini satu bosku. Nah, itu bisa dilihat bosku ya, nampak ya. Nah, itu dia. Ini saya buat miring seperti ini karena ini memang ini biopon untuk khusus migrasi bosku, dan kedepannya saya kembangkan pupa, pripupa menjadi pupa, dan pupa menjadi lalat bosku. Nah, itu dia bosku. Nah, otomatis dia susah untuk kabur bosku ya. Nah, itu bosku. Dan itu kenapa sampingnya saya buat seperti ini bosku. Habis lihat bosku ya, ini ada sekitar 5 inci lah bosku lebarnya atau panjangnya ini bosku. 5 inci saya tutup seperti ini bosku, tidak saya buka seperti ini karena memang kebanyakan kalau kita telat memberi pakan, nah, seperti ini
Nah, dia manfaatkan ujung-ujung atau sudut kemiringan dari biopon kita untuk berusaha untuk kabur, bosku. Nah, bisa dilihat bosku, seandainya tidak ada ini tutupnya ini, dia pasti akan berusaha untuk kabur, bosku, dan tumpah ke bawah, bosku. Oke bosku, bisa lihat ya. Nah ini pun dia masih berusaha kabur, bosku. Ada celah sedikit saja, dia pasti akan berusaha untuk kabur, bosku. Nah ini gunanya tutup samping seperti ini adalah itu, bosku, untuk menghindari maggot-maggot yang masih putih, untuk agar tidak bisa kabur dan pindah ke penampungan peri pupa yang sudah saya buat ini, bosku. Nah, ini bisa dilihat, bosku ya. Ini adalah sebagian dari peri pupa saya. Ini, bosku, yang sudah migrasi. Nanti saya pindahkan ke wadah yang sudah tersedia atau sudah saya sediakan tuh, bosku ya. Bisa lihat. Oke, itu dia. Ini masih ada 1-2 ini, bosku. Yang warna putih ini bisa kita pindahkan. Jadi bisa dibayangkan, bosku semua, apabila tidak ada tutup seperti ini. Nah, bisa dibayangkan puluhan ekor atau ratusan ekor maggot-maggot putih saya atau maggot fresh saya tumpah ke bawah. Nah, ini adalah fungsi dari tutup samping seperti ini, dan ini saya gunakan kanopi juga, bosku, untuk menghindari dia agar tidak bisa kabur, bosku. Nah itu bisa dilihat, bosku ya, dia berusaha kabur dengan memanfaatkan sudut dari biopon yang sudah saya buat ini, bosku. Nah itu bisa lihat, bosku ya, bisa nampak, bosku. Oke, nah itu dia, bosku. Itu dia berusaha untuk kabur, bosku, karena memang ini saya agak telah memberi pakannya. Dan inilah maggot-maggot super saya, bosku. Bisa dilihat, bosku, besar sekali. Insya Allah kedepannya ini akan menjadi lalat-lalat yang super, bosku, dan bisa menghasilkan telur-telur yang banyak, bosku. Nah ini dia, bisa lihat, bosku ya, cukup besar sekali, bosku. Nah ini dia, bosku. Itu ada yang sudah masuk masa peri pupa, bosku. Nah, sebagian besar masih ada yang putih. Nah, ini kalau saya lagi santai, bosku, memang itu bisa dilihatin, bosku ya. Nah itu ada 1-2 yang sudah hitam. Nih saya duduk santai di depan biopon, saya kutipi saja, bosku. Saya bantu mereka untuk migrasi di tempat yang sudah saya sediakan seperti ini, bosku. 1, 2, 3. Nah ini, bosku, bisa dilihat. Nah itu dia, bosku. Nah, ini sudah masuk fase peri pupa, bosku. Udah bisa kita pindahkan seperti ini. Kita bantu saja, bosku, jadi kita tidak perlu menunggu lama. Nah, oke, bosku, cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan ke peternakan kita masing-masing atau budidaya maggot kita masing-masing, dan menjadi solusi yang terbaik bagi kita semua, bosku. Oke, bosku, cukup sekian. Dan apabila video ini bermanfaat, mohon untuk di subscribe, bosku. Apabila ada yang kurang jelas, bisa di komen atau bisa ditulis di kolom komentar, bosku, dan insya Allah akan saya jawab. Oke, bosku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.